Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Setiawan dari kelas Adbis 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertahanan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan. Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Contoh bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin Hankamnas atau Catur Dharma Eka Karma. Yang pertama, ancaman di dalam negeri. Contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Contohnya adalah infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam ketahanan nasional. Yang pertama, perwujudan ketahanan nasional Indonesia dalam Trigarta, yang meliputi aspek lokasi dan posisi geografis wilayah Indonesia, aspek keadaan dan sumber-sumber kekayaan alam, aspek penduduk, dan yang kedua, perwujudan ketahanan nasional dalam Pancagatra, yang meliputi ketahanan nasional dalam bidang ideologi, ketahanan nasional dalam bidang politik, ketahanan nasional di bidang ekonomi, ketahanan nasional di bidang sosial budaya, dan ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun. Sebab, keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya, dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Asas ini mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui
adanya suatu perbedaan yang seharusnya dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan secara dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan asas kekeluargaan. Untuk pertahanan negara menganut prinsip berikut. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan persyarat untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis ketahanan nasional tidak tetap, namun dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga yaitu wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa, yang menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi pula tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek dinamis, di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat kompleks dan amat sulit. Dari pemahaman tentang hubungan tersebut, tentang gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kepribadian, yaitu 1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat stasti, yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek sumber kekayaan alam. Yang kedua, aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dan sistem falsafah itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara. Tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara dibedakan menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Kesadaran bela negara hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.
Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ada pula unsur-unsur dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Dan ada pula contoh-contoh bela negara, yaitu pertama melestarikan budaya, kedua belajar dengan rajin bagi para pelajar, yang ketiga taat akan hukum dan aturan-aturan negara, yang keempat mencintai produk-produk dalam negeri. Demikian presentasi dan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.